Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Jika kamu ingin merampok harta dariku, kamu bermimpi. Teriak Zhou Zhenxu dengan raungan. Zhou Zhenxu dengan liar membakar kekuatan spiritualnya, memperkuat kendalinya atas Qin Bok, dan mencoba memaksa keluar kekuatan spiritual Qin Chen. Di bawah konflik dua kekuatan spiritual, mangkuk emas bergetar hebat dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ya, itu menarik. Kekuatan mentalnya telah mencapai puncak akhir tahap ke-6. Dia layak menjadi salah satu dari 10 pemula teratas di tanah 100 dinasti. Seru Qin Chen, tapi ekspresi wajahnya tidak terkejut. Sebaliknya, itu adalah senyum tipis. Kekuatan mental tingkat ketujuhnya seperti lautan luas, yang sangat tertutup dan tertekan. Di depan kekuatan spiritual menakutkan Qin Chen, kekuatan spiritual kebanggaan Zhou Zhenxu seperti seorang gadis yang diinjak-injak oleh pria besar. Dia lemah dan tidak memiliki perlawanan, dan segera hancur berkeping-keping. Dengan seteguk darah, Zhou Zhenxu menjadi pucat dan merasakan kekuatan spiritualnya. Dia didorong keluar dari mangkuk emas. Akhirnya, mangkuk emas itu hilang sama sekali dan hilang kendali. Bagaimana mungkin? Teriak Zhou Zhenxu. Dia sangat ketakutan dan marah sehingga dia hampir berteriak. Dia belum pernah mendengar tentang orang kuat yang harta sejatinya akan dijarah secara paksa oleh orang lain dalam proses penyerangan, dan itu adalah dari kekuatan spiritualnya sendiri. Saat dia masih berada di harta yang sebenarnya, dia akan langsung dihabisi oleh pihak lain. Apakah ini benar-benar jenius muda dari 100 dinasti? Ucap Zhou Zhenxu. Dalam keterkejutan dan kemarahan Zhou Zhenxu, mangkuk emas berubah menjadi pita, yang jatuh ke tangan Qin Chen dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi seukuran telapak tangan, indah dan cerah. Bayi yang baik, ucap Qin Chen dengan kegembiraan. Qin Chen dapat merasakan bahwa larangan dalam mangkuk emas sangat halus dan rumit. Tidak ada bedanya dengan segel hitam yang baru saja dia dapatkan. Ini jelas merupakan harta nyata setidaknya 7 tingkat. Bahkan Liu Tai, pendiri dinasti Dawei, mungkin tidak memiliki harta karun seperti itu. Sekarang dengan mudah diperoleh oleh kejeniusan salah satu dari 7 dinasti. Layak menjadi 7 dinasti teratas. Dalam hal jumlah harta, itu lebih dari 10 kali lipat dari dinasti biasa di bawah ini. Selain itu, tidak ada risiko merebut harta tersebut. Begitu matanya menoleh, Qin Chen siap untuk pergi segera setelah menerobos penghalang. Saat ini, dia belum siap untuk pergi. Dia melihat talenta dari 7 dinasti lainnya, jelas mencari harta karun lain di lapangan. Sikap Qin Chen membuat Zhou Zhenxu marah. Dia ingin membagi Qin Chen menjadi 2 di tempat. Hanya saja kengerian Qin Chen benar-benar membuatnya takut, sehingga dia melihat sekeliling Qin Chen di sini, tetapi dia bahkan tidak berani bergerak maju. Dari mana orang ini? Mengapa dia begitu mengerikan? Tidak ada kejeniusan seperti itu di 7 dinasti. Saya belum pernah mendengar tentang dinasti Datong. Tetapi jika ada tuan yang begitu mengerikan di dinasti Datong, bagaimana mungkin tidak ada berita? Ucap Zhou Zhenxu dalam hati. Kemudian, Qin Chen melirik ke medan perang, tetapi menemukan bahwa tidak ada harta yang menarik baginya kecuali mangkuk emas Zhou Zhenxu. Meskipun talenta teratas dari 7 dinasti, seperti Li Yuancheng, semua senjata mereka berada di level 7 prajurit raja, hanya satu senjata yang dibutuhkan. Qin Chen memiliki pedang berkarat misterius, dan dia tidak tahu tentang prajurit harta karun orang lain. Yang lebih dia inginkan adalah harta asli. Tiba-tiba, mata Qin Chen sedikit cerah dan menemukan bahwa tripod hitam dari Raja Setengah Langkah di 7 dinasti sangat kuat. Tripod hitam sepertinya menarik. Ketika dia hendak mencuri ke tempat prajurit itu berada, Qin Chen tiba-tiba melihat ke pintu masuk tidak jauh dari matanya. Wajahnya sedikit berubah. Dia tidak peduli untuk menyerahkan setengah langkah Raja Wu. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat menyapu ke arah pintu masuk di belakang alun-alun. Padamkan, teriak Qin Chen. Dia sangat cepat, seperti kilatan petir. Dia tiba-tiba jatuh ke lorong gelap dan menghilang dalam sekejap. Kecepatannya terlalu cepat bagi orang untuk menghentikannya. Mengapa bocah itu pergi tiba-tiba ketika dia berada di atas angin, ucap Zhou Zhenxu dengan ekspresi tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Qin Chen ditakuti oleh mereka. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya, bahkan jika mereka adalah sepasang orang berbakat, mereka mungkin tidak dapat memenangkan pihak lain.
Tiba-tiba, boom, niat membunuh yang mengerikan datang dari saluran yang jauh, dan kemudian sesosok tubuh bergegas keluar dan mendarat di alun-alun. Begitu pria itu mendarat ke tanah, rasa membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh alun-alun. Udara begitu kuat sehingga seperti lautan luas. Semua orang yang merasakan niat membunuh, termasuk Zhou Zhenxiu, merasa sulit bernapas dan mengubah wajah mereka. Itu Raja Tangan Darah, ucap orang-orang. Kemudian, semua orang juga melihat kemunculan sosok itu secara tiba-tiba. Satu persatu, penampilan mereka terkejut, dan tindakan mereka berhenti. Namun, setelah kekacauan sebelumnya, lebih dari 100 raja biasa dan prajurit istana hampir meninggalkan 7.788, hanya menyisakan 230 orang tanpa waktu untuk pergi. Mata darah tangan Wang menyapu kerumunan dan melihat pertempuran sengit di lapangan. Jejak keraguan muncul di matanya dan berkata, "Mengapa kamu bertarung? Apakah kamu menemukan harta karun?" Ucap Raja Tangan Darah bertanya. Raja Tangan Darah tahu betul bahwa para prajurit dari 7 dinasti tidak terlalu bersahabat dengan para prajurit dinasti biasa, tetapi jarang ada konflik nyata antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, tujuan dari 7 dinasti adalah untuk memerintah banyak dinasti menengah dan bawah. Tidak perlu membunuh mereka semua. Apa yang bisa diselesaikan dengan cara damai tidak mungkin melawan orang-orang dari 7 dinasti. Satu-satunya kemungkinan adalah ada konflik antara kedua belah pihak karena pembagian harta karun. Dan harta karun itu pasti sangat berharga sehingga terlalu berharga untuk dilepaskan satu sama lain meski kita berusaha sebaik mungkin. Tuan Tangan Berdarah, mengapa kamu di sini? Ucap Zhou Zhenxiu. Oh, ternyata Zhou Zhenxiu. Apa yang baru saja kamu temukan di sini? Mengapa kamu berjuang begitu keras? Ucap Raja Tangan Darah. Meskipun Raja Tangan Darah lebih unggul dalam kekuatan dan merupakan puncak dari tahap ke-7, Zhou Zhenxiu adalah jenius pertama dari dinasti Long Yuan, setara dengan Shen Mengchen dari dinasti Daqian. Raja Tangan Darah tidak berani saling membenci sesuka hati. Ini, ucap Zhou Zhenxiu. Zhou Zhenxiu ragu sejenak. Sejujurnya, dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Tangan Darah, karena kristal ajaib juga berpengaruh pada kekuatan Raja Wu. Begitu Raja Tangan Darah tahu, bahkan jika dia menemukan kristal ajaib, dia akan dimiliki oleh Raja Tangan Darah. Apakah ada prajurit dari dinasti Qian yang agung di sini? Biarkan murid-muridku dari dinasti Qian yang agung datang menemuiku. Ucap Raja Tangan Darah. Melihat tatapan Zhou Zhenxiu sedikit ragu-ragu, Raja Tangan Darah bersenandung dan berkata dengan dingin. Zhou Zhenxiu menyeringai pahit, mengetahui bahwa Raja Tangan Darah itu marah. Dia hanya mendapatkan caranya. Ya, aku akan membiarkan mereka. Dia berkata, sambil menoleh, tapi sesaat, seluruh orang itu tiba-tiba membeku. Dia ingat dengan jelas bahwa setidaknya ada selusin orang bersama mereka di dinasti Daqian sebelumnya. Tetapi sekarang ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa lebih dari 10 murid dinasti Daqian meninggal dalam kekacauan, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Apakah itu terlalu buruk? Ucap Zhou Zhenxiu sambil tercengang. Tetapi segera, kilatan cahaya melintas dari benaknya, seolah memikirkan sesuatu. Seluruh orang tetap di tempat. Tuan Tangan Darah, ada lebih dari 10 murid dari dinasti Daqian yang ada di sini sekarang. Tetapi mereka semua telah dibunuh oleh Dalit biasa ini, terutama salah satu dari mereka, yang kekuatannya sangat mengerikan, yang secara khusus ditujukan untuk para prajurit. Dari dinasti Daqian, saat ini, Li Yuancheng maju dan mengeluh dengan getir. Ada seorang pria yang secara khusus ditujukan untuk para prajurit dari dinasti Qian yang agung. Wajah Raja Tangan Darah berubah, tiba-tiba menyemburkan tenda dingin di matanya, anak laki-laki itu. Sesaat sebelum kedatangan Raja Tangan Darah, pria itu sudah melarikan diri lebih dulu. Li Yuancheng berkata, di mana Qin Chen pergi? Mata Tangan Darah Wang membeku, mengerutkan kening, pada saat sebelum aku pergi. Ya, Li Yuancheng mengangguk. Jika bukan karena pria ini, murid-murid dari dinasti Daqian tidak akan jatuh. Orang ini secara khusus ditujukan pada para pejuang dinasti Daqian dan jelas sangat tidak puas dengan dinasti Daqian. Dia membenci Qin Chen karena menghancurkan susunannya yang terperangkap, jadi dia membujuk Raja Tangan Darah untuk mengejar Qin Chen kemana-mana. Apakah itu Qin Chen? Mata berkedip, Raja Tangan Darah baru saja siap untuk bergegas ke saluran kepergian Qin Chen, tiba-tiba tubuhnya berhenti. Tidak, jika itu Qin Chen, orang seperti Li Yuancheng tidak akan mengenalinya.
Apakah Anda akan mengatakan sesuatu yang tidak jelas tentang seorang pria? Anda tidak ingin pergi dengan sengaja, bukan? Memutar kepalanya, Raja Tangan Berdarah berkata dengan dingin, "Kamu sepertinya belum memberitahuku bahwa kamu baru saja berjuang untuk sesuatu." Li Yuancheng tidak menyangka bahwa dia sengaja memfitnah Qin Chen. Sebaliknya, dia membuat Raja Tangan Berdarah meragukan apakah Li Yuancheng menipu dia. Ini, Li Yuancheng tercengang, tetapi dia bimbang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Seperti Zhou Zhengshu, dia jelas tidak ingin Raja Tangan Darah tahu tentang kolam ajaib. Melihat ekspresi Li Yuancheng, Raja Tangan Darah segera mengerti bahwa pasti ada hantu di dalamnya. Begitu dia mengangkat tangannya, daya tarik yang mengerikan jatuh pada salah satu prajurit dinasti Raja biasa yang tersisa. Wajah prajurit itu ketakutan dan marah. Dia merasa bahwa kekuatan yang mengerikan akan datang, dan seluruh orang tersedot ke tangan Raja Tangan Darah. "Katakan, apa yang terjadi di sini barusan? Apa yang kamu perjuangkan?" teriak Raja Tangan Darah dengan ekspresi dingin. "Tuan Raja Tangan Darah, selamatkan hidupku, aku akan," teriak orang tersebut. Pria itu tampak ketakutan dan memohon belas kasihan dengan tergesa-gesa. Hanya setengah dari kata-katanya yang diucapkan. Dengan embusan, seluruh pria itu langsung hancur dan meledak menjadi kabut darah. "Aku bertanya apa yang kamu perjuangkan barusan. Aku tidak mendengarkan permohonan belas kasihanmu." Leng-leng berkata sebuah suara. Raja Tangan Darah mengangkat tangannya, dan segera menggenggam leher prajurit lain. Niat membunuh dingin itu seperti substansi, dan itu ada di tubuh pria itu. Aku berkata, kita berjuang untuk kristal ajaib dan kolam ajaib." Wajah prajurit itu pucat memutih, dan tanpa menunggu Raja Tangan Berdarah itu membuka mulutnya, dia sudah menceritakan kisah aslinya. "Kristal ajaib? Apakah kamu membicarakan hal ini?" Sebuah kristal hitam muncul di tangan kiri Raja Tangan Darah, dan ditempatkan di depan prajurit, dengan ekspresi kegembiraan yang samar. "Iya, Tuan Raja Tangan Darah, ini adalah kristal ajaib," ucap prajurit itu sambil memandangi batu kristal di tangan Raja Tangan Darah. Kemudian dia berkata, "Kami baru saja menemukan kolam ajaib besar di alun-alun ini. Ada banyak ki yang kuat di kolam ajaib, yang dapat digunakan untuk kultivasi. Selain itu, ada banyak kristal ajaib di kolam seperti yang ada di tangan Anda, setidaknya ratusan." Mata Raja Tangan Darah terlihat berbinar-binar seolah tidak percaya. Kristal ajaib, yang baru saja dia dapatkan di reruntuhan istana, mengandung ki yang luar biasa. Bahkan setelah dia diserap oleh Raja Puncak Wu di awal tahap ke-7, yuan asli di tubuhnya sedikit meningkat. Dia memiliki perasaan bahwa selama batu-batu ini cukup, dia bahkan dapat langsung menembus alam yang belum dia buat selama lebih dari 10 tahun, dan melangkah ke alam Raja Wu di tengah tahap ke-7. Namun, kristal jenis ini sangat langka, dia baru saja datang jauh-jauh, dan hanya mendapat 2 atau 3. Tapi sekarang pria di depannya berkata bahwa setidaknya ada ratusan kristal ajaib di sini. Bagaimana dia tidak kaget? Jika begitu banyak kristal ajaib yang diperolehnya, dia pasti bisa melangkah ke tahap tengah dari tingkat ke-7. Pada saat itu, posisinya di dinasti Qian yang agung akan menjadi sangat berbeda. Di masa depan, kemana dia akan dikirim untuk melindungi Shen Mengchen dan talenta lainnya? Di mana kristal-kristal ini sekarang? Raja Tangan Berdarah itu berkata dengan penuh semangat. "Tuan Raja Tangan Darah, kristal ajaib di dalamnya diam-diam diambil oleh 7 dinasti." Ucap prajurit itu memandang Zhou Zhengshu dan yang lainnya, menggigit giginya. "Kamu kentut, ambil kristal ajaib ini." Zhou Zhengshu dan Li Yuancheng mengubah wajah mereka dan mulai marah. Prajurit itu mencibir dan berkata dengan marah, "Anda tidak tahu, Tuan Raja Tangan Darah, larangan kolam ajaib telah diterobos oleh para pejuang dari dinasti kita secara bersama-sama." Namun, Zhou Zhengshu dan yang lainnya tidak hanya memberi kami 1 jam untuk berlatih, tetapi juga mengatakan bahwa kami mencuri kristal ajaib di kolam ajaib dan memeriksa cincin penyimpanan kami. "Tuan Raja Tangan Darah, jika Anda memikirkannya, kami prajurit biasa di kolam ajaib akan berterima kasih. Beraninya kami melanggar perintah 7 dinasti dan mencuri kristal ajaib di kolam ajaib, sama saja mencari kematian sendiri." Dan Zhou Zhengjing marah, "Dan kami ingin memeriksa cincin itu. Ini beberapa meter persegi cairan kolam ajaib yang diambil oleh generasi muda. Saya ingin memberikan semuanya untuk Tuan Sui Shuang. Tolong selamatkan hidup saya." Di hadapan Zhou Zhengshu dan yang lainnya, dia berani melawan. Tetapi di depan Raja Tangan Darah,
dia bahkan tidak memiliki ide untuk melawan. Dia hanya ingin memohon belas kasihan dan hidup. Kami bersedia menyerahkan cincin penyimpanan. Kami hanya berharap Raja Tangan Darah dapat menyelamatkan hidup kami. Lebih dari 20 prajurit dinasti Wang biasa lainnya di lapangan semuanya memohon belas kasihan dengan panik, dan menyerahkan cincin penyimpanan atas inisiatif mereka sendiri. Tangan Raja Tangan Darah menyapu cincin penyimpanan orang-orang ini satu persatu. Dia tidak peduli dengan harta lainnya di dalamnya. Dia hanya peduli tentang berapa banyak kristal ajaib yang ada. Sayang sekali hanya ada 7 atau 8 kristal ajaib di 20 cincin penyimpanan seni bela diri biasa ini. Satu-satunya hal yang menggairahkan Raja Tangan Darah adalah ada lebih banyak atau lebih sedikit cairan sihir hitam di cincin penyimpanan orang-orang ini. Cairan ajaib ini mengandung ki sejati yang sama dengan kristal ajaib. Jumlah setidaknya setara dengan jumlah lebih dari selusin kristal ajaib. Bagus, ucap Raja Tangan Darah dengan penuh kegembiraan dan kemudian langsung menoleh, menatap dingin ke Zhou Zhenxu dan yang lainnya. Kamu seharusnya memiliki banyak kristal ajaib dan air ajaib. Berikan semuanya kepadaku. Suara dingin terdengar, dan wajah Zhou Zhenxu dan orang lain menjadi sangat jelek dalam sekejap. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa hal itu terjadi. Tuan Tangan Berdarah, jangan dengarkan omong kosong pria ini. Kami tidak mendapatkan banyak kristal ajaib sama sekali. Kristal ajaib pasti dicuri oleh para pejuang dinasti biasa, ucap Li Yuancheng dengan terburu-buru. Oh, benarkah? Apakah kamu sendiri bodoh? Atau apakah kamu menganggapku bodoh? Ucap Raja Tangan Darah Wang mencibir. Mengatakan bahwa orang biasa berani mencuri kristal ajaib di depan para murid dari 7 dinasti. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Entah kamu menyerahkan kristal ajaib itu sendiri, atau Anda dapat menyerahkan cincin penyimpanan. Jika Raja mengetahui bahwa tidak ada kristal ajaib di cincin penyimpananmu, aku akan secara alami akan mengembalikannya kepadamu. Ucap Raja Tangan Darah. Kata-kata Raja Tangan Darah segera membuat mata orang lain di lapangan jadi tenggelam dan kaku. Kemudian, para prajurit dari dinasti menengah lainnya saling mencibir. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang dari 7 dinasti terhadap mereka. Sekarang karma bereinkarnasi dan pembalasannya tidak bahagia. Tuan, Raja Tangan Darah, kami menghormati Anda untuk kehormatan Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa kami dapat dibantai oleh Anda. Kami berasal dari 7 dinasti, dan kami bukan pejuang dinasti menengah. Ucap salah satu dari mereka. Namun, perkataan Raja Tangan Darah itu langsung menarik ketidakpuasan banyak orang di 7 dinasti. Salah satu dari mereka mendengus dingin dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, orang lain mengangguk. Meskipun Raja Tangan Darah adalah Raja Wu peringkat 7 yang kuat di dinasti Daqian, posisinya tidak terlalu tinggi di antara banyak Raja Wu dari dinasti Daqian. Jika tidak, dia tidak akan dikirim kembali ke daerah tempat Wu Zun berada. Alasan mengapa mereka memberi penghormatan kepada Raja Bertangan Darah adalah karena latar belakang dari dinasti Bertangan Darah Raja Daqian, tetapi karena identitasnya sebagai Raja Wu. Tetapi jika Anda ingin mereka menyerahkan cincin penyimpanan, apalagi Raja Tangan Darah, bahkan jika itu adalah Raja Jangka Menengah 7 tingkat Wu, mereka tidak akan setuju. Mereka tidak percaya sama sekali. Raja Tangan Darah tidak berani melawan mereka. Raja Tangan Darah tiba-tiba melihat ke arah orang yang berbicara, dan memancarkan cahaya tajam di matanya dan berkata dengan dingin, "Kamu murid dinasti mana?" Generasi yang lebih muda jauh dari dinasti Su Guanlong. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh yang lebih tua. Raja setengah langkah Wu mengangkat kepalanya dan berkata tidak dengan rendah hati atau angkuh. Suaranya penuh vitalitas, dan dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun karena identitas Raja Tangan Darah. Meskipun dia bukan jenius teratas di dinasti Dali, dia juga berasal dari kekuatan besar dinasti Dali, dan dia tidak peduli dengan Raja Tangan Darah, Raja Wu, yang merupakan puncak di masa-masa awal. Dinasti Dali, bagus. Tangan Darah Raja mengangguk dan mencibir, dan kemudian matanya tiba-tiba menjadi dingin. Karena kamu ingin menjadi burung pertama, kamu harus menjadi yang pertama menyerahkan cincin penyimpanan. Anda, ucap Su Guanlong dengan ekspresi terjekut. Kemudian dia berkata dengan suara tajam, Tuan Sueshu, saya adalah murid dari Sekte Pedang Kutub Utara dinasti Dali. Aku akan mengurus klan pedang Arktik atau klan pedang Antartika. Karena aku tidak ingin menyerahkan cincin penyimpanan, Raja akan melakukannya sendiri. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong Su Guanlong. Raja Tangan Darah tidak memiliki kesabaran untuk berlama-lama. Darahnya tiba-tiba melonjak dan mendesis.
Warna darahnya berubah menjadi lengan seperti tanaman merambat dan menyapu ke arah Su Guanlong. Su Guanlong tidak menyangka bahwa Raja Tangan Darah mengatakan dia akan melakukannya. Pedang panjang di tangannya dengan cepat berubah menjadi cahaya pedang dan menyelimuti di depannya. Dia mencoba menghentikan serangan Raja Tangan Darah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kemudian dia meraung kesakitan, "Raja Tangan Darah, kamu berani melawanku, berbalik dan menungguku untuk melapor kepada leluhurku, kamu harus mengambil kepala lehermu, hanya Raja Seni Bela Diri yang tidak berguna. Orang macam apa yang melakukan Anda benar-benar berpikir Anda?" Kata-kata Su Guanlong, segera biarkan Tangan Darah Raja menghadapi Yin Dingin, di dalam hati niat membunuh melonjak. "Ya," balas Raja Tangan Darah, "dia tidak dalam posisi tinggi di dinasti Dakian. Dia hanyalah seekor anjing elang dari keluarga kerajaan Dakian. Tapi kapan Raja kecil berani bersikap lancang padanya? Ini bahkan membangkitkan keinginan Raja Tangan Darah untuk menjadi lebih kuat. Jika dia bisa mendapatkan kristal ajaib dalam jumlah besar dan menerobos ke alam Raja Wu di tengah tahap ke-7, atau bahkan mencapai puncak periode pertengahan tahap ke-7, apakah dia tidak akan berstatus di dinasti Dakian?" Tanda tanya. Tidak peduli apakah dia tidak melindungi Shen Menchen atau membunuh murid dari 7 dinasti lainnya, leluhur tidak akan menghukumnya dengan mudah. Harapan dari semua ini terletak pada siswa berbakat di depan mereka. "Mati!" teriak Raja Tangan Darah. Kemudian sejumlah besar tanaman merambat Zenyuan berwarna darah langsung menghancurkan cahaya pedang yang ditampilkan oleh Su Guanlong. Pada saat yang sama, anggur berwarna darah Zenyuan, seperti tombak, menusuk tubuh Su Guanlong. Darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan puluhan lubang darah tertusuk di tubuh Su Guanlong. Seluruh orang menatap Raja Tangan Darah dengan mata lebar. Dia kehilangan napas dalam sekejap. Jelas, ketika dia meninggal, dia tidak percaya bahwa Raja bertangan darah berani membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan Su Guanlong jatuh ke tangannya. Wang Leng 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 Leng, melihat ke-30 prajurit yang tersisa dari 7 dinasti, berkata dengan dingin, "Sekarang siapa yang tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan, berdirilah." Teriak Raja Tangan Darah dengan lantang. Sekitar susana lapangan itu menjadi sunyi. Mereka semua menatap Raja Tangan Darah, dan matanya terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Raja Tangan Darah benar-benar berani melawan mereka. Untuk sesaat, saya sangat marah. "Raja Tangan Darah, apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan 7 dinasti kami?" Wajah Zhou Zhengshu sangat marah. Saat ini, dia dan Li Yuancheng, 7 dinasti besar, memiliki keberanian untuk berbicara. "Melawan 7 dinasti Anda, di mana ini dimulai?" Raja Tangan Darah dengan dingin memandang Zhou Zhengshu. "Saya hanya ingin mendapatkan kristal ajaib. Saya tidak berani tertarik pada barang-barang Anda yang lain. Saya hanya ingin Anda melakukannya, keluarkan cincin penyimpanannya. Jika tidak ada kristal ajaib, aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika kamu harus melawanku, maka kamu tidak akan menyalahkanku karena kejam." Sekarang dia sudah mulai. Raja Tangan Darah telah menyingkir dan membuatnya marah. Apalagi seorang Su Guanlong, Zhou Zhengshu berani membunuhnya. "Yah, aku harap kamu akan menepati janjimu." Mengetahui bahwa ini tidak dapat dilakukan hari ini, Zhou Zhengshu menarik napas dalam-dalam dan berhenti berbicara omong kosong. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada prajurit lain dari dinasti Long Yuan, "Kalian juga keluarkan cincin penyimpanan dan tunjukkan kepada Raja Tangan Darah." "Tuan Zhou," di lapangan, wajah seniman bela diri lainnya sangat berubah, dan mereka membuat suara dengan tergesa-gesa. Jika Zhou Zhengshu telah diakui sebagai pecundang, siapa lagi yang bisa menonjol bagi mereka? Tapi Zhou Zhengshu tidak memandang orang lain, hanya dengan dingin menatap Raja Tangan Darah. Sesaat kemudian, Raja Tangan Darah telah memeriksa cincin penyimpanan Zhou Zhengshu dan yang lainnya. "Sebagai jenius pertama dari dinasti Long Yuan, saya harus mengatakan bahwa ada banyak harta di cincin penyimpanan Zhou Zhengshu, dan beberapa di antaranya bahkan membuat Raja Tangan Darah cukup bersemangat. Namun, yang membuatnya tertekan adalah tidak banyak kristal ajaib di cincin penyimpanan Zhou Zhengshu."